Oke, sudah. Silakan mulai. Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran? Waalaikumsalam, kedengaran. Bapak Ibu, para PJW yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti undangan yang kami anggap mendadak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mencermati dari registrasi mahasiswa, ternyata untuk semester ini masih banyak yang belum melakukan pembayaran. Salah satunya mungkin terkendala mahasiswa belum mengerti dalam hal melakukan registrasi mata kuliah. Mungkin itu salah satu poin yang menjadi penyebab dari belum banyaknya mahasiswa melakukan pembayaran. Untuk itu, seperti yang pernah kami diskusikan dengan Pak Stephen dan kawan-kawan, maka sepertinya perlu diadakan semacam kegiatan workshop untuk membantu mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah. Nanti kegiatan ini rencananya akan kita laksanakan secara daring dengan audiensi atau peserta dari pengelola Pokjar dan mahasiswa itu sendiri. Jadi itu yang melatar belakangi kegiatan workshop registrasi mata kuliah. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan dijelaskan lagi oleh Pak Stephen selaku manajer registrasi dan pengujian. Baiklah, untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang kalah pentingnya, kami minta pengarahan terlebih dahulu dari Bu Meta. Halo Bu Meta. Iya, assalamualaikum. Maaf, ini memang apa sih? Tabrakan dengan kegiatan promis ya. Jadi beberapa teman mungkin Redi sendiri harusnya ikut ya, Redi, Triana, Saleh ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini ini kan sebentar, sisihkan sebentar dulu. Baiklah teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Redi tadi merupakan satu hal yang penting sebetulnya untuk kita semua, karena tadi saya juga melihat di si pelapor yang mendaftar di UT Palembang ini cukup banyak, cukup bagus, tetapi ternyata yang membayar maupun yang registrasi lumayan besar juga, tapi yang membayar ini itu masih sangat sedikit ya, hanya sekitar 568-an atau hampir 600 lah ya. Nah, mungkin ini juga terkait dengan kendala apa yang disampaikan oleh Redi tadi. Mahasiswa masih bingung mungkin untuk registrasi mata kuliahnya atau pemilihan paket dan sebagainya. Barangkali memang perlu dibimbing, sementara kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan untuk terjun langsung membimbing mereka, ya mau tidak mau kita membimbingnya mungkin secara virtual ya, yang nanti yang mungkin secara teknis akan disampaikan oleh ya. Juga kami ini memerlukan masukan dari PJW sekalian yang ada di UT Palembang. Bagaimana cara kita mengejar waktu yang sampai tanggal 22 September, tidak salah ya, pembayaran terakhir dari SPP mahasiswa, supaya apa yang sudah mahasiswa daftar itu kalau bisa ya semuanya bisa menjadi mahasiswa. Saya lihat
sebetulnya trennya bagus ya. Saya nggak ngerti ya, kendala itulah yang seharusnya bisa kita pecahkan bersama. Saya rasa itu nanti saya melihat Pak Steven dan teman-teman ini punya cara lah ya, selain melakukan bimbingan, mungkin kita bisa mendorong mereka ini untuk cepat membayar biaya kuliahnya. Terima kasih sekali sudah difasilitasi dengan kegiatan seperti ini. Saya kembalikan kepada Redi dan Pak Steven. Silakan Pak Redi. Terima kasih Bu Meta atas pengarahannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini punya ide awalnya juga dari Pak Steven, dari hasil diskusi dengan kawan-kawan, selanjutnya kita dengarkan paparan atau informasi lebih jelasnya. Ada Pak Steven, dipersilakan. Baik, terima kasih Redi dan izin Bu Meta, Mbak Hartati nanti juga akan menambahkan dari sisi praktikum ya, dan teman-teman ICT mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan. Jadi sebelum kita melatih dalam tanda kutip pengelola Pokjar dan Salut, kita juga harus memahami apa sih registrasi mata kuliah dan yang biasanya menjadi kendala pada saat proses registrasi itu apa saja. Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Sebelum kita membimbing Pokjar dan mahasiswa, PJW tentu saja, dan kami juga lagi masih belajar sekarang ini, harus tahu apa kira-kira yang paling krusial pada proses registrasi, terutama sekarang kita sudah masuk ke registrasi yang fully online. Baik, saya share screen sedikit, tidak banyak materinya. Agak susah kalau tidak di-screenkan, sharekan. Maaf, sudah tampil? Ya. Nah, baik, ini bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung, seperti Pak Adi juga lagi ada masuk bahan ajar ya. Nanti menyaksikan rekaman ini saja. Kemarin kita sudah sukses, alhamdulillah, workshop registrasi mahasiswa baru, dan secara statistik kita lihat, Bu, untuk registrasi mahasiswa baru pada validasi itu ada kenaikan signifikan ya, dari proses registrasi yang semula hanya di bawah 200-an kalau nggak salah sebelum workshop, sekarang sudah di angka, kalau terakhir saya cek di aplikasi itu ada 3.879 jumlah mahasiswa registrasi mahasiswa baru ya di semester 2021.2 ini. Namun memang seperti apa yang disampaikan Bu Meta tadi, ada kendala lain setelah registrasi mahasiswa baru, yaitu angka pembayaran dan angka registrasi yang masih rendah. Ya, ini berkaitan, dua hal yang berkaitan. Kalau registrasinya belum tinggi, belum sesuai dengan jumlah entry mahasiswa baru, ini khusus mahasiswa baru ya, itu pasti angka bayarnya juga akan rendah. Ini akan kita lihat sama-sama ya kasusnya. Perubahan jadwal ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, teman-teman PJW juga harus bisa menjawab nanti pertanyaan dari Pokjar dan mahasiswa yang biasanya kalau tidak japri dia menanyakan langsung ke Bapak Ibu. Kita berubah, pertama penutupan pendaftaran mahasiswa baru semula tanggal 11 Agustus jadi 15 September ya. Kemudian penutupan registrasi mata kuliah yang tadinya 1 September menjadi 20 September ya. Kemudian batas akhir pembayaran juga bergeser dari 9 ke 22 September. Pengumuman lulusan, nah ini juga sepertinya tidak banyak yang memperhatikan, tapi ini juga akan berpengaruh terhadap layanan mahasiswa ya, karena ada beberapa mahasiswa yang sudah mulai bertanya apakah lulusan juga diumumkan juga mundur gitu ya. Sepertinya pengumuman lulusan ini akan menjadi pertanyaan yang paling sering setelah proses registrasi ini. Nah, untuk nilai sendiri dari Pusdian mengumumkan kemarin itu tanggal 13 September rencananya nilai akan diumumkan. Bisa saja lebih cepat tergantung dengan proses pemeriksaan. Makanya seluruh PBJJ saat ini sedang dikejar pelaksanaan pemeriksaan UAS THE dan TAP agar cepat selesai. Alhamdulillah kita untuk yang TAP, meski kemarin ada laporan dari Pusdian, ada sekitar 33 mahasiswa yang tidak mengikuti TAP kemarin itu dari berbagai tempat ujian, itu sudah kita reschedule, namun kami hanya menyediakan saja tanggal jadwal yang untuk mereka menyusul ya, tapi tidak menjamin mereka apakah bisa ikut atau tidak ke TAP
yang 33 orang tersebut. Karena ini dari berbagai daerah. Dengan kondisi PPKM ini mungkin akan sangat riskan ya kalau mereka ke Kota Palembang. Sedangkan kita kalau untuk mengulang lagi ke daerah masing-masing juga terkendala hal yang sama. Kemudian untuk yang magister dan doktor, seperti yang tertampil di sini ya, ada pergeseran juga ya sampai 15 September dan 17 September. Nah, tujuan kegiatan ini sendiri yang pertama agar proses registrasi mata kuliah yang sekarang fully online itu dapat dipahami oleh Pokja dan Salut. Yang penting mereka paham dulu bahwa sekarang semuanya dikerjakan secara online, yang selama ini masih ada beberapa Pokjar yang datang langsung ke UPBJJ Palembang hanya untuk mengambil lip registrasi. Padahal sekarang semuanya sudah diserahkan secara online ya. Walaupun sebenarnya Ibu Meta dan teman-teman sekalian, kita sebenarnya bisa menyediakan lip registrasi secara cetak. Namun ini sesuai apa yang diinstruksikan oleh UT Pusat kemarin pada saat rapat diregistrasi, kita harus mulai membiasakan pengurus Pokjar dan Salut, kemudian mahasiswa juga melaksanakan kegiatan ini secara fully online. Karena satu, terkendala pandemi COVID, yang kedua ini akan menjadi lebih efisien juga bagi kita. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah tuntas registrasi tepat waktu. Tuntas registrasi itu ya pembayaran, kemudian registrasi yang berkaitan gitu ya. Ini karena proses registrasi mata kuliah yang masih rendah, ya ada beberapa hal kemarin itu yang kami sempat khawatirkan itu terjadi. Ternyata kadang-kadang mahasiswa baru itu menganggap jika sudah divalidasi itu sudah selesai proses. Padahal baik SIPAS maupun non-SIPAS itu harus melalui satu lagi tahapan yang namanya registrasi mata kuliah. Nah, ini yang kadang-kadang miss ya, karena mereka biasa dilayani oleh teman-teman PJW ya, setelah validasi kemudian nggak tahu lagi, dia nunggu lip baru proses pembayaran. Nah, saya menduga Bu Meta, masalah pembayaran yang agak lambat ini, agak lambat dalam tanda kutip, itu karena ada sejumlah mahasiswa baru, ini kita fokus ke mahasiswa baru, yang belum melakukan kegiatan registrasi mata kuliah. Ini juga berpengaruh ya. Jadi walaupun jumlahnya dari 3.800, tapi yang belum melakukan proses registrasi seperti yang untuk pendas ini ada 626 ya. Kemudian non pendas ada 438 dan angka belum bayarnya juga menyebabkan agak tinggi ya, karena mereka terjebak setelah kegiatan registrasi mahasiswa baru itu dia tinggal menunggu karena sama seperti sebelum-sebelumnya menurut mereka gitu ya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Yang pertama kita edukasi adalah pengurus Pokjar dan Salut. Nah, ini harapan kami dari kegiatan ini. Kemudian tentu saja PJW sebagai garda terdepan ya proses registrasi kita di UPBJJ harus mengetahui prosesnya secara lebih komprehensif. Yang selama ini kita manual ya, prosesnya kita lakukan secara manual. Sekarang kita juga harus bisa paling tidak membimbing pengurus Pokjar dan Salut itu secara online itu seperti apa registrasinya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, saya masih ikut dalam proses persiapan SRS 5G. Saya sudah lihat kemarin itu memang ada beberapa peningkatan atau upgrade ya dari SRS yang versi 4G. Namun karena banyak sekali database yang harus kita selesaikan oleh tim dari ICT Pusat, itu memang untuk 2021.2 ini tidak bisa kita gunakan. 2022.1 SRF 5G masih dalam tahapan registrasi mahasiswa baru non RPL, jadi belum bisa untuk yang RPL atau alih kredit. Jadi memang agak susah ya Bapak Ibu. Tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya, agak lebih fresh. Untuk yang mahasiswa baru juga dibuat lebih simple sehingga mahasiswa baru nanti pada saat masuk ke SRS 5G harapannya tidak bingung lagi. Seperti yang saat ini kan ada masih di medsos kita itu pertanyaan yang dasar, saya sudah jadi mahasiswa tapi kenapa selalu diminta email sebagai mahasiswa baru. Nah, kesalahannya simpel saja, dia salah klik sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dengan tampilan baru seperti ini nanti untuk yang salah klik mahasiswa yang sudah terdaftar namun dia mendaftar lagi sebagai mahasiswa baru, ini bisa kita atasi.
Kadang-kadang juga penggunaan istilah kita yang masih kaku ya. Tadi saya ngobrol sedikit dengan di pusat itu teman-teman dari pengembang admisi, ada beberapa istilah nanti yang akan kita sederhanakan ya, seperti mungkin ya ini sistem paket semester itu nanti mungkin bisa dirubah ya, misalnya dibuat karena ini arahnya sudah fully online, ada yang fully online, ada yang semi online seperti itu. Nah mungkin ini juga butuh pengembangan dan ide dari teman-teman yang ada di lapangan juga katanya. Nah untuk yang lain mungkin nanti akan kita share ya. Ada kegiatan uji coba SRS 5G nanti kami lagi koordinasi, mungkin nanti minta bantuan teman-teman PJW juga ya untuk mencoba atau menguji coba SRS 5G dari sisi staff. Kemudian nanti dari sisi mahasiswa kita akan coba nanti beberapa mahasiswa yang memang belum mengetahui tentang aplikasi ini. PJW saya rasa sudah paham, kita bukan lihat ke sini nanti, tapi tugasnya nanti adalah kelas workshop seperti ini. Tidak banyak yang berubah ya, ready, nanti ready perbaiki kalau memang ada yang masih salah di sini. Saya hanya berharap Pak Adi Purna Utama tidak lagi jadi Adi Purnama ya. Kemudian Pojar Gelubang, nah ya sudah benar semua. Jadi mungkin kalau ada yang salah di sini ready kita perbaiki lagi. Pembagian tugas sudah selesai. Alur praktik seperti ini nanti kurang lebih sama dengan yang kemarin ya. Kita akan kirim undangan ke Pojar dan Salut masuk ruang Zoom utama. Kemudian nanti pada saat proses praktik dilanjutkan ke ini bukan maba ya, tapi registrasi ya. Nanti registrasi MK-nya langsung masuk ke room masing-masing ya. Proses penilaian ini ya, rubrik penilaiannya sederhana saja, ada 1 sampai 7. Saya nanti mungkin minta penguatan lagi dari Bu Hartati karena ini ada kaitannya dengan berpraktik dan praktek praktikum ya Mbak ya, yang pakai lab kemudian yang tanpa ujian juga. Nah ini mungkin nanti akan kita perbaiki lagi, tapi kurang lebih inilah item yang dinilai ya. Kita akan melihat mereka bagaimana cara memproses praktek mata kuliah, kemudian bagaimana caranya mereka melakukan kegiatan setelah registrasi yaitu mendaftar ke Tuton ya. Kemudian yang juga tidak kalah banyak pertanyaan itu TTM Adpom, SUWO ya. SUWO ini juga karena ada beberapa hal seperti reguler itu lagi ditutup untuk sementara waktu karena semuanya dialihkan ke THE. Kemudian untuk yang paket tertinggal juga mungkin nanti akan sebagai informasi saja ke Pojar. Dan yang juga banyak ditanyakan adalah pesan bahan ajar di TBO. Ini mungkin untuk beberapa Pojar yang memilih layanan non-SIPAS ya. Mungkin ini akan kita lebih pertajam lagi materinya di sini. Yang non-SIPAS ini kalau nggak salah Pak Salidin dan Pak Pak Purwo ya. Mungkin akan kita pertajam lagi di sana nanti. Mungkin itu materinya Pak Redi, nanti kita lebih banyak diskusi saja nanti. Mungkin Bu Hartati ada tambahan, kami persilakan Bu Hartati untuk yang materi registrasi berpraktik. Tolong sharing materi. Mbak Tati juga dijadiin co-host dong. Oh yang tadi ya? Nggak ada yang dirubah? Oke. Saya save dulu. Siap Mbak Tati? Ya. Menyambung dari yang Pak Stephen tadi, nanti ada penjelasan mengenai registrasi mata kuliah berpraktek. Nah, mata kuliah berpraktek itu, atau kita bilang praktek itu, sebenarnya dia ada istilah yang berbeda ya. Jadi ada berpraktek, ada praktek, dan ada praktikum. Kalau dia berpraktek,
Ini mata kuliahnya yang ada di PG PAUD. Teman-teman bisa lihat ada 13 mata kuliah berpraktek ini. Dan kalau di PAUD itu tanda-tandanya berpraktek ya, teman-teman kan mungkin nggak hafal, tapi bisa lihat katalog yang ada kode DPR. DPR itu berpraktek. Atau teman-teman bisa kalau untuk mengingatnya yang secara ini aja ya. Kalau dia metode pada mata kuliah praktek itu dia biasanya berpraktek. Nah, ditambah lagi dengan terpadu penanganan anak berkelainan, media dan sumber belajar TK, permainan dan permainan anak, keterampilan musik dan tari, analisis kegiatan pengembangan AUD. Nah, ini mata kuliah berpraktek S1 PG PAUD. Yang kita harus tahu dulu mata kuliah berpraktek itu apa aja kalau di PAUD. Kemudian next, mata kuliah berpraktek S1 PGSD. Ya, mata kuliah berpraktek S1 PGSD itu ada terpadu PKR wawasan masyarakat dan pendidikan jasmani olahraga. Ini teman-teman nggak terlalu banyak menghafalnya kayak PAUD tadi ya, dan ini sudah familiar buat kita bahwa ini adalah mata kuliah berpraktek. Next lagi. Nah, apabila teman-teman PJW itu ada mau meregistrasikan mahasiswa yang mau mengulang mata kuliah berpraktek tadi, di mana tadi yang sudah dijelasin mata kuliah berpraktek PAUD itu apa aja, PGSD itu apa aja. Nah, kita koordinasi dulu ke Pokjar atau PJW mengenai kelas mata kuliah tersebut untuk mengetahui apakah saat mau registrasi masa tersebut ada kelasnya. Nah, untuk itu kami akan bagikan juga kelas mata kuliah yang ada di semester ini ya. Biasanya kita bagikan ke front desk dan kita share juga biasanya di grup. Nah, ini nanti akan kita share, kalau lupa nanti tolong diingatkan. Kemudian mahasiswa tersebut bayar registrasi ulang ya. Nah, mahasiswa ini bisa cetak manusia masing-masing ya. Namun untuk bayar registrasi akun itu nggak bisa pakai SIA ya Pak. Sebenarnya teman-temannya. Jadi memang harus ke PJW. Jadi PJW yang harus cetakin. Misalnya ada yang mau cetakin, kita harus tahu dulu ada nggak kelasnya ya. Nah, kalau dia di daerah tidak ada, misalnya di Baradua, berarti kita bisa carikan di kelas lain, dan dalam masa pandemi ini dan masih web itu tidak terlalu sulit jadinya ya. Kemudian mahasiswa tersebut harus ikut kelas tutorial dan dapat nilai dari tutor. Kemudian ikut UAS. Yang sering terjadi ini kebanyakan ada miss di poin nomor 2. Jadi mahasiswa itu poin nomor 3. Jadi mahasiswa itu tidak bayar APEM. Hingga pada waktu web contohnya aja mereka mengulang mata kuliah PKR ya, pembelajaran perangkat. Mahasiswa ataupun tutor akan bilang bahwa namanya tidak ada. Begitu kita cek ternyata dia adalah mahasiswa yang mengulang mata kuliah berpraktek ya, sehingga namanya nggak ada. Dan kalau dari awal sudah dilaporkan mungkin mahasiswanya tidak mengikuti web, tapi ada juga yang pengunjung melaporkan ketika nilai sudah mau di-entry. Jadi kalau mau dibilang mahasiswanya rugi, kelas web enggak, sebenarnya UT yang rugi karena dia sudah mengikuti yang bukan harusnya haknya dia ikut web, tapi kan tidak tahu jadi dia ikut. Kemudian lagi mahasiswa juga ada juga yang istilahnya kesel ya, dia bisa kesel sama Pokjar, dia bisa kesel sama petugas kita yang bilang bahwa mereka tidak tahu bahwa harus cetak registrasi akun kalau mengulang mata kuliah berpraktek tersebut. Jadi itu yang sering terjadi. Nah, ini harus kita beritahukan ke Pokjar agar mereka bisa menyampaikan kepada mahasiswanya dan mengerti juga. Memang ada beberapa Pokjar yang tidak tahu ya, tidak tahu, tapi ada juga yang tahu tapi lupa, ada juga. Next, Pak Stephen. Nah, itu untuk mata kuliah berpraktek. Kita juga ada mata kuliah praktikum, karena ini kita bicaranya S1 PGSD dan PG PAUD ya. Yang praktikum itu hanya di PGSD, praktikum IPA.
praktikum IPA ini sama, ya next juga, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu sama dengan yang berpraktek tadi. Hanya saja praktikum IPA ini tidak ada UAS-nya ya Pak Stephen ya. Ada kodenya, dia tidak ada UAS. Jadi benar-benar dari nilai praktek ini. Ya. Jadi apabila dia registrasi ulang tapi tidak bayar apem, ya berarti uang registrasi ulangnya itu sia-sia lah ya. Jadi dia harus tutup registrasi ulang lagi, dia sebutkan dan bayar apem baru ikut kelas tutorial. Jadi istilahnya kita sudah merugikan mahasiswa ya, entah dia memang tidak tahu atau kita yang tidak tahu, sehingga sudah merugikan mahasiswa. Next. Nah, tadi mata kuliah berpraktek, praktikum, sekarang mata kuliah praktek. Yang selama ini kita bahasanya kalau bilang itu praktek atau bukan praktek. Nah, itu ada lagi istilahnya, kalau praktek itu sebenarnya untuk bahasanya PKM dan PKP. Kalau yang mata kuliah yang praktikum tadi, praktikum IPA berarti praktikum. Kalau metode pengembangan seni itu ya berarti itu berpraktek ya. Nah, mata kuliah praktek itu PKM PKP itu dia cara registrasinya Pak Stephen next ya. Jadi sudah tahu bahwa mata kuliah praktek itu PKM dan PKP, namun dia tidak perlu bayar apem, tidak perlu bayar apem karena dia udah satu lip, dimana kalau ulang mata kuliah PKP itu bayar 700.000 kalau nggak salah, yang PKM-nya sama ya 700.000 juga ya. Nah, jadi dia udah satu paket tidak perlu bayar apem. Nah di sini yang miss itu terkadang dia hanya registrasi aja tapi nggak ikut kelas tutorial. Jadi itu juga tidak bisa keluar nilainya. Oh ya kalau PKP ini nggak ikut UAS juga ya. Nanti saya coret. Ya, jadi dia kumpul laporan ya. Di bawahnya dapat nilai paket dan kumpul laporan. Ya, itu nanti kurang lebih. Nah, kita akan menyampaikan ini kepada pengurus pokjarnya. Koreksiannya nomor 5 itu nggak ikut UAS, tapi kumpul laporan. Next. Ada juga mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah, tapi dia bukan mata kuliah yang berpraktek, bukan mata kuliah yang praktikum, bukan mata kuliah praktek. Kalau dia mata kuliah biasa, misalnya dia mau mengulang statistik pendidikan yang sering kali mengulang. Nah, prosesnya ini sama dengan yang mata kuliah berpraktek tadi. Jadi dia harus koordinasi di kelasnya ada atau enggak, bayar registrasi ulang, bayar registrasi apem, ikut kelas tutorial dan dapat nilai dari tutor ya, kemudian ikut UAS. Nah, baru nilai webnya berkontribusi ya terhadap nilai akhirnya. Next lagi. Nah ini contoh pertanyaan yang bisa teman-teman simulasikan kepada pengurus pokjarnya. Bagaimana proses registrasi mata kuliah, praktikum IPA, misalnya PKM, atau bermain dan permainan anak. Dan disitulah nanti teman-teman akan menilai, kan ada penilaiannya ya, maksudnya dia bisa nggak menjelaskan itu atau mendiktikan itu ya, atau menyambung nggak dengan apa yang udah kita paparkan di PowerPoint ini. Itu mungkin ya. Selain itu mungkin dari teman-teman ada tambahan, silakan. Nah ada lagi nanti registrasi mata kuliah praktek yang lain. Contohnya yang kita ada mahasiswanya itu praktek beracara. Nanti Pak Redi yang akan menyampaikannya. Jadi praktek beracara itu udah dari 2 semester yang lalu kita arahkan ya, memang itu dia ikut keraton. Jadi yang beracara itu dalam masa pandemi ini semuanya diarahkan keraton. Karena itu yang lebih memudahkan mereka. Untuk keraton itu dia sama dengan kayak tuton, jadi ada masa isi kesediaan ikut keraton dan mengikuti selama 8 kali.
kemudian dapat nilai, dan di sanalah dibimbing nanti ya Pak Redi ya, jadi Pak Redi yang menjelaskan, dan nanti Mbak Tika juga akan memaparkan materi mengenai registrasi mata kuliah, praktek perpustakaan dan praktek kearsipan. Kalau untuk pertanian dia semuanya peraton. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Baik, setelah ini Pak Redi, Pak Ketua, ini ada ICT atau mungkin Dita ya, ada yang ingin ditambahkan mungkin atau Wahyu atau teman-teman yang lain, karena tadi yang disinggung oleh Bu Har tadi, PJW ini harusnya sudah tahu mana yang kira-kira nanti akan dibuatkan atom ya. Mungkin ada linknya mungkin ya. Misalnya diregistrasikan terlihat nanti kalau kita tarik datanya secara global itu ada beberapa mata kuliah yang diregistrasikan oleh mahasiswa, namun di situ statusnya ulang mungkin. Kalau data itu bisa ditarik, di-share ke teman-teman PJW, nanti pada saat kegiatan workshop ini akan sangat membantu ya. Ada beberapa voucher yang dalam daftar tersebut bisa kita arahkan nih, contoh mahasiswa bapak sudah registrasi mata kuliah yang harus ada adkomnya, ini harus kita tindak lanjuti. Mungkin perlu ya data itu tadi ya. Kalau kita nanti nyiapin linknya ini, udah hidupin belum aku? Kalau kita nanti nyiapin linknya itu, jadi kan nanti bisa aja akun itu dicetakin sama PJW, bisa aja sama Prodes ya. Jadi kemungkinannya dua itu. Dan kalaupun ada yang meminta cetakin sama saya lah misalnya ya, itu tetap akan saya minta tolongkan supaya sama PJW supaya PJW-nya tahu ya. Nah, kalau agak kesulitan di PJW baru ke Prodes biasanya. Nah, waktu kita mencetakkan itu kita minta isikan link. Dia cetakin akun mahasiswanya apa aja, jadi yang isi itu PJW maksudnya kita nanti yang dicetakin link akunnya itu maksud kita, maksudnya gimana Pak? Ya, oke. Kita ada tambahan? Halo? Belum Halo Pak Stephen, Mbak Tati mungkin butuh penegasan lagi Mbak Tati mengenai atau tadi ready ya Mbak Tati yang untuk praktik beracara atau Mbak Tati, iya ready. Halo. Kenapa ready? Ya. Perlu penegasan lagi Mbak Tati. Jadi untuk mata kuliah non berpraktek, praktikum praktek itu memang diwajibkan untuk melakukan registrasi ATPEM apa enggak? Memang diwajibkan ya? Wajib. Jadi dia itu satu rangkaian, tidak bisa hilang poin-poin itu. Jadi wajib. Oke, Mbak. Nah yang selama ini terjadi kan sering nggak bayar ATPEM, dia registrasi mata kuliah aja Pak Redi. Jadi kasihan dianya, jadi udah bayar tapi dia percuma gitu. Nah karena nilai nggak bisa di entry dan nggak keluar nilainya, harus ulang lagi, dan itu terkadang sampai berulang-ulang karena dia nggak tahu yang akun itu, dia nggak ngerti. Oke Mbak, itu aja sekedar penegasan kembali. Iya, jadi itu emang proses yang harus dilakukan, yang tidak bisa dibuang. Misalnya nggak ikut kelas nggak bisa, misalnya nggak bayar akun nggak bisa, cuma registrasi sama UAS saja nggak bisa. Jadi emang itu harus dilakukan. Oke Mbak Tati, cukup. Ini si Wahyu dari Siti Wahyu. Iya. Nah jadi teman-teman itu nanti yang memang kita punya data yang akun itu ya, tapi apa tuh namanya, kalau teman-teman ngisi link yang kami sediakan itu pada saat teman-teman mencetak link akunnya, itu akan sangat membantu teman-teman untuk melakukan penjadwalan yang selama ini yang agak susah penjadwalannya. Jadi istilahnya tuh ngerebei jadi, nah jadi itu nggak efektif. Nah kalau teman-teman ngisi ini kita jelas langsung bisa masukin di penjadwalan.
Dan kita nggak perlu minta bukain aplikasi terus sama PBB untuk memasuki nama mahasiswa yang apa belum masuk kayak gitu. Ini contohnya Mbak. Iya. Ini contohnya. Misal kemarin minta ceritain sama, ini enggak ya, ada IIS atau OVI enggak ya? Nah, kalau Frondex dia udah punya catatan sendiri ya, nah tinggal dimasukin ke sini. Ya, itu mungkin ada lagi teman ready mungkin sudah siap dengan yang praktik beracara. Silakan. Boleh. Apakah sama tadi? Kak Redi itu kan jelasinnya kalau praktik beracara itu ke keraton, jadi harus jelasin kalender akademiknya, Redi. Karena yang serinmis itu mahasiswa itu ini nggak ngisi kesediaan mengikuti keraton itu atau tuton. Iya. Untuk pandemi ini kita nggak ngarahin dulu buat tatap muka ya Pak Redi ya. Iya, seperti ini. Jadi emang keraton lebih aman. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Tati tadi, bahwa untuk mata kuliah praktik beracara dari 2 semester ini semuanya sesuai dengan kebijakan dari UT Pusat, semuanya harus mengikuti melalui Praton atau praktek beracara melalui tutorial online. Jadi mekanisme yang harus dilewati oleh mahasiswa ketika mengikuti PBB melalui layanan Praton, terlebih dahulu melakukan registrasi mata kuliah yang dilakukan melalui SIA, kemudian membayar registrasi slipnya. Kemudian yang 3, mengisi form kesediaan Praton. Nah, di sini tadi sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Ibu Tati, kita harus melihat kalender akademik, kira-kira proses mengisi kesediaan Praton ini dimulai kapan dan berakhir kapan. Jadi jangan sampai, dan ini seringkali terjadi, mahasiswa kita lupa mengisi kesediaan Praton, sehingga akibatnya mahasiswa tidak bisa mengikuti mata kuliah praktek beracara tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti proses perkuliahan melalui Praton selama 8 sesi, di mana dalam setiap sesi mahasiswa akan mendapatkan materi yang terdiri dari pemberian tugas dan bahan diskusi. Jadi itu saja Mbak Tati. Nggak terlalu ribet menurut saya Mbak Tati. Jadi untuk yang ini nggak kita abaikan saja Bapak Ibu sekalian. Iya, tidak terlalu ribet, tapi sangat penting kita untuk sampaikan ya Pak Redi ya. Ya Mbak Tati. Oke, mungkin itu saja materi yang sangat sederhana. Selanjutnya mungkin praktek perpustakaan mungkin dari Bu Mustika atau dari siapa Mbak Tati? Betul ya, Mbak Tanya lagi kebetulan. Dia siap buat PowerPoint ini. Untuk perpustakaan sebenarnya Praton Pak. Kalau salah praktik beracara lagi. Praktik perpustakaan itu hampir sama ya dengan beracara ya. Iya, dia Praton juga. Dari Praton juga. juga. Tapi ada apa yang dia mau ini prakteknya tuh ada yang disampaikan juga. Ya, dibuat dalam bentuk video aja nanti. Iya. Ada lagi mungkin tambahan teman-teman IT. Tadi yang saya tampilkan itu adalah contoh menjaring peserta atom ya Mbak ya.
Nanti linknya akan kita share ke teman-teman ya sebelum kegiatan workshop kita akan share sehingga sambil menyelam minum air ya. Siapa tahu ada nanti pada saat workshop itu ada mahasiswa yang ingin ikut adpom, kita langsung data saja di situ gitu kan. Jadi kalau cukup kelas baru pembayaran ya Mbak Tati ya. Enggak, langsung ya. Atau diputar Pak Stephen? Mendata saja. Oke. Oh iya, ini kaitannya dengan tutorialnya nanti. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin tadi dari kegiatan workshop kita ada yang ingin ditambahkan, ide dari teman-teman boleh. Ada Bu Triana juga di sini. Bu Triana, ada yang perlu ditambahkan mungkin materi yang kita akan sampaikan? Nah, iya yang tutorial online kan? Pak Stephen, Alvin ya? Pak Stephen. Mana Pak Stephen? Ya. Bu Triana, silakan Bu Triana. Ini pelatihannya hari Sabtu ya? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ya. Terus ini nanti mahasiswanya kita arahkan untuk registrasi. Ini yang untuk yang mahasiswa yang ongoing atau yang baru? Ini untuk Pojar dan Salut dulu Mbak Ana. Yang untuk mahasiswanya nanti kita sediakan lagi slot khusus ya. Tanggalnya saya sudah tandai kemarin itu. Kalau untuk mahasiswa beda ya dengan kalau kita mengarahkan Pojar dan Salut. Kalau mahasiswa itu nanti mirip dengan klinik UAS saja nanti. Jadi lebih banyak kita buat tanya jawab nanti di situ. Beberapa yang kita praktekkan tadi seperti yang dijelaskan Bu Tati tadi, kita juga akan share ke mahasiswa. Namun nanti bukan praktik mahasiswa untuk registrasi, tapi kita akan sediakan forum tanya jawab biar mereka bisa bertanya langsung. Nah, yang sekarang ini untuk yang Pojar, Pak Kana. Oke. Ya, itu aja Pak Stephen. Ya. Untuk yang bertuton, ini sebenarnya ada Alvin yang akan memberi sedikit ininya ya, bagaimana cara prosesnya mungkin, tapi kalau memang Alvin tidak bisa dibantu oleh ICT kita mungkin bisa membantu. Bisa ya? Alvin? Ada Alvin? Ikut workshop juga ya? Selesai. Halo Alvin. Ini Pak Stephen. Jadi untuk mata kuliah, registrasi mata kuliah bertuton kan kita poinnya nggak terlalu banyak, tapi dia jangan sampai miss tidak mengisi kesediaan tuton, dan kita jelaskan ada kalender akademiknya itu. Jadi poinnya nanti sama kayak nanti dibuatin poin-poinnya. Jadi dia hanya 4 atau 5 langkah kan, registrasi mata kuliah. Terus dia isi kesediaan tuton, terus kita kasih tahu kalender akademiknya. Mungkin itu. Berarti ini nanti masuk utama saja, Mbak. Ya, iya. Setelah registrasi, kemudian tadi praktik-praktikum. Iya. Langsung ke ininya ya, break room-nya. Mungkin PowerPoint-nya itu cuma satu PowerPoint, nyambung aja dari praktek tadi. Nah, nanti kalau mau simulasi yang isi kesediaannya bisa dibantu IT. Jadi agak simpel ya. Ya, dibuat sederhana tapi padat masih gitu ya. Iya. Tetap 2 hari tadi. Iya. Hari selanjutnya itu mereka upload ininya ya, hasilnya. Iya. Pak Stephen. Ya, silakan. Untuk materi itu seluruhnya dihabiskan di utama. Ya itu. Di hari pertama. Dihabiskan di ruang utama, kemudian
ketika ada proses stimulasi di ruang room apa enggak? Teknisnya. Ya, di hari keduanya gitu ya. Oh, di hari kedua ya. Kalau lihat dari susunan acaranya itu dari jam 9 sampai jam 10:10 begitu, pembukaan, kemudian ada materi registrasi, kemudian dilanjutkan seluruhnya masuk ke ruang masing-masing. Oh, Cak Manu. Hari pertamanya itu kan pagi-paginya itu materi-materi ini. Kan posternya tidak terlalu banyak kan? Hasil rapat kecil kita kemarin. Nah, siangnya baru bagi room kan? Iya, Cak. Kemarin kan? Iya. Nah, besoknya dia kayak ada upload produk apa yang kita harapkan dari Pokjar itu. Atau produknya itu video dia aja, video simulasi pesan bahan aja di TBO apa misalnya. Iya. Mungkin nggak semuanya mungkin Mbak Tati ya, pilih salah satu aja gitu ya. Iya, pilih salah satu. Misalnya dia mau simulasi registrasi mata kuliah berpraktek. Kan bisa aja. Dia registrasikan dia, terus dia buat catatan, dia harus cetakin akun, terus dia hubungi siapa. Pokoknya video dia melakukan inilah, kegiatan yang udah kita sampaikan ini lah. Kalau memang nanti nggak bisa video, mungkin dia buatkan aja langkah-langkah mungkin Mbak Tati ya. Iya. Dia foto kirim ke kita gitu. Itu jadi produk dia. Selama kita kegiatan workshop kemarin dia tahu jalan. Iya. Itu seperti itu mungkin. Jadi produknya nggak terbatas ya. Itu Pak Redi, Pak Ketua mungkin Pak Ketua. Jadi di break room ini sebelum PJW nanti sekedar memandu proses registrasi Pak registrasi mata kuliah atau gimana? Nggak kedengeran aku Pak Redi. Apa katanya Pak? PJW-nya memandu ya tadi? Iya, atau Cak Manu? Nah, di hari kedua itu mereka cuma ngupload aja, Redi. Di hari pertama. Kalau di hari pertama itu nanti kan PJW-nya memandunya itu di break room. Break room itu penguatan lagi sih sebenarnya, penguatan dari materi yang kita sampaikan di room utama, dibawa ke break room. Tadi ada pertanyaan yang disiapkan oleh Mbak Tati, tadi contoh pertanyaannya disiapkan, sudah dari PJW-nya langsung bertanya terkait bagaimana cara mereka mengerjakan registrasi ya. Nanti setelah break room balik lagi ke room utama, baru proses tanya jawab gitu kita selenggarakan. Kira-kira dari proses yang mereka laksanakan di break room tadi, mana yang paling sulit dipahami oleh pengurus Pokjar dan Salut. Nah, itu yang kita buat dalam tanya jawab gitu. Seperti itu. Jadi kayak konsepnya sama seperti kemarin, hanya bedanya ini beda dengan registrasi mahasiswa baru, mata kuliah ini ternyata lebih banyak ragam ya. Nah, ini kemungkinan nanti kebanyakan yang agak susah itu di praktikum dan adkom itu nanti yang banyak pertanyaan. Nah, jadi di dalam break room itu Redi fungsinya adalah untuk menguatkan apa yang kita sampaikan di room utama tadi. Lebih ke diskusi juga. Mungkin dia ada ide malah dari Pokjar. Kami kesulitannya di sini misalnya. Harusnya UPBJJ Palembang tuh menyediakan ini. Nah, jadi malah jadi masukan bagi kita gitu kan. Nah, contoh kemarin itu yang sering kesulitan itu yang Pak Pur ya. Misalnya Pak Pur itu kan menentukan kelas. Dia sengaja memilih layanan apa kemarin Mbak Tati? Layanan non-Sipas. Non-Sipas karena dia ingin mahasiswa yang baru itu bisa ikut kelas yang sudah ada dari kakak tingkatnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan mungkin kalau memang bisa diperbaiki agar lebih mudah bagi mereka, agar tidak memakan waktu lama, ini bisa kita perbaiki juga sistemnya gitu kan. Mungkin dibuatkan aplikasi khusus. Sebenarnya yang ditampilkan tadi, yang dari Wahyu tadi itu sebenarnya bisa digunakan oleh Pokjar juga harusnya. Sehingga mereka sebelum meregistrasi itu mendaftarkan dulu gitu. Seperti itu mungkin.
Jadi ini lebih ke diskusi sebenarnya, Redi. Jangan kita buatnya seperti ujian, mereka kalau nggak lulus nggak berhak untuk ikut registrasi lagi gitu. Jangan juga. Gitu. Atau gimana Mbak Tati? Iya, sementara itu ada lagi atau teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan Pak Teguh mungkin. Silakan. Mungkin Pak Nahrawi, Pak, mungkin Pak Teguh ada ya, Pak Teguh ya? ada. Pak Teguh lagi sholat asar kan? Pak Teguh dipanggil, Pak Teguh. Dipanggil, Pak Teguh. Pak Teguh sudah? Halo Pak Teguh. Diaktif dulu Pak Teguh. Halo. Gitu. Besok masuk dah. Besok balik lah. Mungkin ada masukan Pak Teguh terkait yang akan kita laksanakan besok, ini terutama di PKP PKM Pak. Mungkin yang disampaikan Bu Arta itu yang bisa ditambahkan atau Pak Teguh. Tadi di grup Pak Teguh ngomong apa maksudnya yang judul kata Pak Teguh tuh? Tadi diskusi sama Bu Ana, memahami isi poin tadi. Jadi membedakan antara mata kuliah praktik dan mata kuliah praktik tadi. Itu aja sebenarnya yang ditanyakan terakhir. Oh, sudah berarti ya Pak Teguh ya? Ya, tapi mungkin nanti di PowerPoint-nya diperjelas lagi aja judulnya. Iya. Ya, itu baik. Jadi kita tuh ada 3 Pak Teguh. Praktek, berpraktek, sama praktikum. Nah, kalau praktek itu mata kuliah PKM dan PKP. Kalau yang lain itu kayak metode pengembangan seni, terus PKR, pembelajaran terpadu, nah itu mata kuliah berpraktek. Iya. Di PowerPoint-nya judulnya udah itu, udah dibedain. Memang udah dibedain. Tetapi kalau kita melewati judul pertama, itu akan bingung kan kalau melewati judul. Tapi kagetlah di ini berarti ya Pak. Iya. Dengeran dulu tadi kecil aku ya suaranya. Ini yang pucuk nih, ini pakai ini ya. Iya, Komputer ya. Tren ininya kan. Mikrofon bersama dengerin. Iya, pakai komputer kan. Kayak komputer. Ya udah ya. Ya udah itu ya. Ya Pak, kasih Pak. Ya nanti materinya dikumpulkan lagi, ready. Kita cek lagi mana yang kurang. Tadi nanti kita tambahin lagi. Ya, ada yang kurang beberapa poin. Ya, silakan. Kami kembalikan lagi ke Pak Ketua harapan. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan rapat kita sudah terlaksana. Mungkin masih ada tambahan enggak dari ICT? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa mungkin cukup. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan lancar. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa menjaga kesehatan, ya. Mengingat pandemi belum berakhir, jadi agar kegiatan kita dapat berjalan lancar. Demikian Pak Stephen, Bapak Ibu sekalian, acara rapat kita. Saya akhiri dengan ucapan Nasrul minallah wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana wongnya? Nggak katanya muncul ini. Pak Adi lagi ngangkut beras ya? Oh lah di situ. Nah, ngapa belum waktunya di tuh? Belum jam 4.30 sudah main tenis. Iya, itu bagian dari tupoksi kayaknya, Bu. Suara Iya, kita Bu. Adi, Bu.